Shalom, damai di hati. Puji Tuhan karena di saat ini kita menikmati lagi berkat Tuhan, kita boleh berjumpa dan betapa senangnya berjumpa di hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Kita semua yakini ada sukacita yang dinikmati di hari ini karena berkat Tuhan yang telah tercurah atas perjalanan kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Karena kasih-Mu kami ada di hari ini dan menikmati anugerah-Mu. Kami dipenuhi dengan sukacita sambut hari baru ini. Dan dalam sukacita menikmati anugerah Tuhan di lembaran baru pemberian-Mu, kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Beri kiranya kepada kami semua hikmat-Mu Tuhan, dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu untuk memahami firman Tuhan. Dan ketika kami mencermatinya dengan sungguh-sungguh, kami mau melakukannya pada jalan kehidupan hari ke hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Ulangan pasal 10 ayat 18 dan ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan dalam Ulangan pasal 10 ayat 18 hingga ayat 19. Tema perenungan kita di hari baru ini adalah tunjukkan kasih-Mu pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gereja sebagai persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil dan diutus untuk menghadirkan damai sejahtera atau shalom bagi dunia dengan segala isinya. Dengan kata lain, gereja dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat bagi sesama ciptaan, agar Tuhan Allah dimuliakan. Adapun alasan Tuhan Allah memberikan perintah bagi bangsa Israel melalui Musa untuk membela hak anak yatim, janda, dan mengasihi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, karena kasih-Nya tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada orang asing. Oleh karena itu, jika mereka dikasihi Tuhan Allah, maka mereka pun harus mengasihi sesama. Ketika bangsa Israel mengalami kehidupan sebagai orang asing dengan tidak diperlakukan dalam cinta dan hormat di Mesir, namun mereka mengalami kasih dan perhatian pemeliharaan Tuhan Allah. Atas dasar itulah, orang Kristen dituntut untuk menunjukkan kasih, memberikan perhatian, menyatakan kepedulian yang sama kepada orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Sehingga orang asing dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Allah. Dan mereka pun memuliakan akan segala kebaikan Tuhan melalui kebaikan orang-orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mengasihi dan peduli, menolong sesama, terutama mereka yang terpinggirkan di tengah masyarakat, yaitu yang mengalami penderitaan, yang merasakan pergumulan yang luar biasa dalam kemiskinan dan ketiadaan apa-apa. Itu merupakan panggilan iman
yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan Allah diwujudkan melalui kasih dan kepedulian terhadap sesama. Marilah, sebagai umat yang menaruh percaya kepada Tuhan, kita wujudkan kasih kepada Tuhan Allah melalui kehidupan keseharian yang mau menolong sesama yang berkekurangan dan mereka yang tertindas karena ketidakadilan. Ingatlah, saat kita dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita mengasihi sesama juga. Saat kita diberkati oleh Tuhan, maka marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita yang mau mempraktekkan kasih. Amin. Marilah di saat ini kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa kasih-Mu terhadap kami. Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami dan melayakkan kami untuk menikmati kehidupan dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa karena kasih Allah, kami ada sampai sekarang ini dan menikmati perjalanan kehidupan baik secara pribadi bahkan pun di tengah keluarga. Juga dalam kehadiran kami di tengah persekutuan bergereja sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan bahkan dalam keseharian hidup kami di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kami telah Engkau utus untuk mempraktekkan kasih-Mu dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Kami bersyukur karena dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih yang sempurna bagi banyak orang. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan perkenankan berjumpa dengan kami pada jalan kehidupan ini. Bapa, Engkau takkan pernah membiarkan kami. Kami senantiasa disertai, kami dijaga, dilindungi, bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kasih-Mu nyata atas hidup kami. Tiap-tiap waktu Engkau menunjukkan kasih dan kepedulian-Mu Tuhan. Sehingga banyak waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengasihi. Kami mau mengasihi sesama dan teristimewa mengasihi Tuhan. Bapa, sekiranya berkenan, karuniakanlah terus kepada kami hikmat-Mu dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melangkah dan senantiasa mewartakan kebenaran Tuhan yang menghakikat di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, yang telah rela datang ke dalam dunia ini untuk memberikan nyawa-Mu, bahkan sampai tetesan darah terakhir, untuk menyatakan kasih yang sempurna itu. Bapa, ini kami Bapa yang menyerahkan santero kehidupan kami untuk mengasihi-Mu, mengisi kehidupan hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati,